Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori probabilitas. Sebagaimana kita pahami bersama, hal-hal yang sifatnya sosial atau ekonomi juga termasuk diantaranya, seringkali segala sesuatunya itu tidak bisa dipastikan ya. Nah, oleh karena itu kita seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menduga ya. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu pengetahuan tentu saja yang ilmiah dengan memperhitungkan berbagai peluang ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita malam ini adalah mengetahui bahwa dalam menghadapi kejadian yang sifatnya tidak pasti, ada berbagai peluang atau berbagai kemungkinan peristiwa. Kemudian yang kedua, memahami bahwa kemungkinan terjadinya suatu atau peristiwa dapat diidentifikasi atau dihitung. Jadi seperti orang yang main domino ya, main gaple, itu kan bisa suka menghitung-hitung gitu ya, menghitung-hitung udah keluar berapa, misalnya yang matanya 5 gitu ya. Nah, selanjutnya memahami prinsip dasar membilang ya. Nanti ada kita belajar prinsip dasar membilang sebagai langkah awal memahami teori peluang. Kemudian nanti kita pelajari juga faktorial ya. Dulu juga mungkin sudah pernah di SMA sebagai dasar menghitung dalam teori peluang. Kemudian memahami teori permutasi ya, kita akan belajar permutasi sebagai salah satu alat hitung mengidentifikasi peluang kejadian. Kemudian memahami teori kombinasi sebagai salah satu alat hitung mengidentifikasi peluang kejadian. Kemudian terakhir memahami teori probabilitas sebagai muara dari alat hitung untuk mengidentifikasi peluang kejadian. Nah, sebagaimana dipahami bersama, sebelumnya ya disampaikan dulu bahwa statistika ini adalah ilmu atau kegiatan yang mempelajari seluk-beluk data ya. Data itu kan keterangan. Nah, yang dimaksud data ini adalah keterangan yang sifatnya sudah lalu, tapi bisa juga keterangan yang sifatnya adalah di masa yang akan datang, yang bersifat dugaan gitu ya, seperti itu, atau prediksi. Itu juga termasuk ke dalam ranah statistika ya. Nah, oleh karena itu dalam statistika dipelajari yang namanya teori probabilitas atau teori peluang ya. Nah, untuk bisa memahami teori probabilitas, kita harus memulai dulu dari pemahaman mengenai permutasi dan kombinasi ya. Landasan awalnya prinsip dasar membilang. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kemudian kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara, demikian seterusnya sampai kejadian K dapat terjadi dalam NK cara, maka seluruh kejadian dapat kita hitung dapat terjadi dalam. Nah, tinggal dikalikan saja. Kalau kejadian pertama N1 cara, kejadian kedua N2 cara, kejadian ketiga N3 cara, ada 3 kejadian, misalnya masing-masing ada beberapa cara, tinggal dikalikan saja ya. Sehingga hasilnya N1, N2, N3, kalau ada 3 ya, kalau ada 4, N4, dan seterusnya sampai dengan NK cara ya. Sekarang kita lihat contoh kasus. Nah, kita tahu ya, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dapat dilalui dengan 3 cara. Ada kasus nih, seorang pengusaha ingin bepergian dari Jakarta ke ujung pandang melalui Surabaya. Jadi dia mau ke ujung pandang tapi ke Surabaya dulu. Mau ketemu kolega bisnisnya misalnya, baru setelah itu melanjutkan perjalanan bisnisnya ke ujung pandang. 3 cara dengan, halo Pak? Ya. 3 cara dengan perjalanan darat, Pak. Betul, 1 darat, kemudian
Dengan udara juga bisa, Pak. Yang kedua bisa dengan udara ke Surabaya. Yang ketiga Dengan ini laut menggunakan betul MIG melalui dan laut ya. Kita tahu di Jakarta ada pelabuhan namanya Tanjung Priuk, kemudian di Tanjung Priok. Surabaya kalau nggak salah Tanjung Perak ya. 100 buat Samsul ya. Siti Alfiani, coba ada berapa cara perjalanan dari Surabaya ke ujung pandang? 2 cara, Pak. 2 cara apa aja? Bisa menggunakan laut Ya, lewat dari laut, kemudian dengan udara, Pak. ya betul ya. Jadi dari Surabaya ke ujung pandang bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Nggak mungkin 3 cara, nggak mungkin lewat darat ya karena terpisah, daratannya terpisah oleh lautan ya. Jadi kita ulangi, dari Jakarta ke Surabaya dapat dilalui dengan 3 cara. Tadi darat, kemudian bisa lewat laut, bisa lewat udara. Kemudian dari Surabaya ke ujung pandang dapat dilalui dengan 2 cara, yaitu lewat laut dan lewat udara. Nah, jika seorang pengusaha ingin bepergian dari Jakarta ke ujung pandang melalui Surabaya. Oke, tadi kan disebutkan di sini kalau kejadian pertama ada N1 cara, kejadian kedua ada N2 cara, tinggal dikalikan saja. Tadi kan kejadian pertama itu dari Jakarta ke Surabaya ada 3 cara, kemudian dari Surabaya ke ujung pandang ada 2 cara ya. Berarti ada berapa cara? 6. Betul, ada 6 cara ya. Caranya gampang, kita tinggal kalikan saja. Yang pertama ada berapa cara? Ada 3. Yang kedua peristiwanya ada 2 cara. 3 kali 2 berarti 6. Nah sekarang coba kita buktikan ya. Oke, cara yang pertama. Dari Jakarta, si pengusaha tersebut dari Jakarta ke Surabaya-nya dia lewat darat, kemudian dilanjut dari Surabaya ke ujung pandangnya lewat laut. Kemudian cara yang kedua dari Jakarta ke Surabaya-nya masih lewat darat, kemudian dia dari Surabaya ke ujung pandangnya memilih lewat udara, ya bisa seperti Udara. itu. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga dia bisa menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya-nya lewat laut, kemudian dari Surabaya ke ujung pandangnya lewat laut juga. Kemungkinan yang keempat, si pengusaha tersebut dari Jakarta ke Surabaya-nya lewat laut, tapi dari Surabaya ke ujung pandangnya dia lewat udara. Kemungkinan yang kelima, dia dari Jakarta ke Surabaya-nya lewat udara, tapi dari Surabaya ke ujung pandangnya lewat laut. Kemungkinan keenam, dia dari Jakarta ke Surabaya-nya lewat udara, dari Surabaya ke ujung pandangnya juga lewat udara. Jadi total ada 6 kemungkinan. Kita lanjutkan ke faktorial. Faktorial adalah perkalian semua bilangan bulat positif atau istilahnya bilangan asli ya, secara berurutan mulai dari bilangan yang bersangkutan sampai dengan 1 atau sebaliknya perkalian dari 1 berurutan sampai dengan bilangan yang bersangkutan. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Contoh, kalau kita ketemu 5 kemudian ada tanda seru di belakangnya, ini berarti 5 faktorial. 5 faktorial berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadi kalau ada faktorial begini adalah perkalian berurutan dari bilangan yang bersangkutan sampai dengan 1. Ya, tinggal dikalikan 5 kali 4, 20, kali 3, 60, kali 2, 120. Ya.
Kemudian kalau ada misalnya 3 faktorial, berarti 3 dikali 2 dikali 1 ya. 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Oke, sudah ingat semua ya mengenai faktorial. Nah, bagaimana kalau ada 3 faktorial dikali 2 faktorial, yang tinggal jabarkan seperti tadi, kemudian dikalikan ini ya. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, kemudian dikali dengan 2 faktorial adalah 2 kali 1 ya. Ya sudah, kalikan semua ya. 3 kali 2 6, 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 12 kali 1 12 ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau ada pembagian bilangan faktorial? Ya gampang, sama seperti tadi jabarkan. 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini di atas ada 4 kali 3 kali 2 kali 1, di bawah ada 4 kali 3 kali 2 kali 1 dihabis ya. Saling membagi. Nah, berarti tinggal 6 kali 5 hasilnya 30. Mau dikalikan semua boleh, di bawah kalikan, nggak ada yang dihilangkan boleh ya. Hasilnya sama pasti 30. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah penyusunan atau pengaturan beberapa objek ke dalam suatu urutan tertentu. Misal, ada 3 objek, A, B, dan C. Nah, ketiga objek tersebut, si A, si B, dan si C, itu bisa dipermutasi atau bisa disusun menggunakan kaidah permutasi menjadi A, B, C, bisa juga A dulu kemudian C baru B, kemudian B, A, C, bisa B, C, A, bisa C, A, B, bisa C, B, A. Jadi ada 6 kemungkinan penyusunan ya kalau berdasarkan kaidah permutasi. Jadi permutasi itu penyusunan beberapa objek ke dalam suatu urutan tertentu. Jadi urutan juga diperhatikan ya. A, B, C dianggap beda dengan A, C, B. Kalau A, B, C kan A dulu baru B baru C. Kalau A, C, B A dulu baru C baru B dan seterusnya ya. Nah, kalau kita menjabarkan seperti ini kan repot ya. Bagaimana kalau ada 50 objek misalnya ya. Bagaimana permutasinya, penyusunannya? Wah, repot juga ya. Maka kita bisa gunakan rumus-rumus ya. Jadi sebagaimana dulu dipahami waktu matematika ya. Jadi kalau sesuatu yang berpola itu kan bisa dibuat rumus ya kalau ada keteraturan. Oke. Rumus-rumus permutasi. Nah, yang pertama adalah permutasi seluruh n objek tanpa pengembalian. Misal ada 3, ini n-nya berarti 3 ya. Kalau ada 3 objek, berarti n-nya 3. Nah, kalau seluruhnya, berarti permutasi 3 dari 3 gitu ya. Kalau seluruhnya tanpa pengembalian, maka rumusnya adalah permutasi n dari n ya. Jadi cara bacanya begini. PNN ini permutasi n dari n ya. Yang di bawah dulu dibaca permutasi n dari n. Jadi kalau misalnya ada 3 objek, kalau keseluruhan berarti permutasi 3 dari 3. Kalau ada yang nanya, Pak, apa sih maksudnya tanpa pengembalian? Nah, jadi begini. Contoh kalau misalnya kita mengocok arisan, ya, yang udah keluar nggak dimasukin lagi, itu berarti tanpa pengembalian. Tapi kalau aturannya yang udah keluar bisa menang lagi, masukin lagi ke dalam gelasnya, itu namanya dengan pengembalian. Maka peluangnya atau kemungkinannya akan berbeda hitungannya. Nah, sekarang kita menghitung dulu peluang atau kemungkinan dengan tanpa pengembalian ya. Nah, kita belajar permutasi n objek tanpa pengembalian. Nah, contoh yang tadi. Kalau ada 3 objek ya, A, B, C, bagaimana permutasi 3 dari 3 objek? Nah, maka kita bisa hitung dengan rumus kalau ada permutasi 3 dari 3 objek, berarti cara menghitungnya adalah sama dengan 3 faktorial ya. Jadi 3 kali 2 kali 1. Kemudian selanjutnya
permutasi sebanyak R dari N objek tanpa pengembalian. Jadi kalau tadi seluruhnya, kalau ada 3 objek ketiga-tiganya, nah sekarang R dari N objek, berarti sebagiannya. Maka rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Tentu saja R-nya lebih kecil atau sama dengan N ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya permutasi 4 dari 3 objek, R-nya harus lebih kecil atau setidaknya sama dengan ya. Nah, contoh soal. Kalau tadi penyusunan 3 dari 3 objek. Nah, sekarang bagaimana permutasi 2 dari 3 objek? N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Di sini N-nya ada 3 ya, kemudian R-nya 2 ya. Jadi 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya adalah 3 faktorial, 3 dikali 2 kali 1, 3 dikurangi 2 faktorial, berarti 3 kurangi 2, 1, berarti 1 faktorial ya, 1 faktorial 1. Berarti 3 kali 2 kali 1, 6, dibagi 1 hasilnya 6. Kita buktikan saja. Permutasi 2 dari 3 objek tanpa pengembalian. Kalau 2 berarti bisa AB, bisa AC, ya. Bisa apa lagi? BA, CA, silakan nanti dicoba di rumah ya. Oke, kemudian gimana sih kok kita belajar permutasi kayak gini misalnya ya. Ini contoh kasus permutasi R dari N objek tanpa pengembalian. Nah, misalkan nih di kelas K2 ada 3 calon atau 3 kandidat yang akan memimpin koperasi mahasiswa ya. Misalkan sepakat yang mencalonkan, misalnya ada yang mencalonkan Bella, ada yang mencalonkan Rafli, ada yang mencalonkan Ulfa ya. Nah, dari ketiga orang kandidat tersebut akan dipilih direktur dan sekretaris ya. Nah, ada berapa kemungkinan pasangan? Nah, totalnya ada berapa kemungkinan? Nah, kita bisa hitung. Kalau ada ketemu kasus seperti ini berarti permutasi R objek dari N objek ya. Jadi permutasi 2 dari 3 ya. Tinggal tadi seperti tadi, gunakan rumus tadi ya. Kalau tadi kita belajar contoh soal ya, ternyata dalam kehidupan memang ada ya. Contoh kasus ini. Kasus misalnya ada 3 kandidat untuk menjadi direktur dan sekretaris koperasi mahasiswa misalnya ya. Nah, ada berapa kemungkinan pasangan? Nah, kalau kita nggak belajar permutasi, kita mungkin main tebak asal aja gitu ya. Nah, dengan belajar permutasi, kita bisa menghitung. Oh, berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Jadi ada 6 kemungkinan pasangan pimpinan koperasi kelas K2. Nah, kita jabarkan sekarang. Yang pertama, tadi kan ada 3 kandidat ya, Bella, Rafli, dan Ulfa. Yang pertama kemungkinannya bisa jadi direkturnya Bella ya, hasil pemilihan nanti misalnya. Kemudian sekretarisnya Rafli. Kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi direkturnya Bella, kemudian sekretarisnya Ulfa. Kemungkinan yang ketiga bisa jadi direkturnya Rafli, kemudian sekretarisnya Bella. Kemungkinan yang keempat bisa jadi direkturnya Rafli, sekretarisnya Bella. Kemungkinan yang kelima bisa jadi direkturnya Ulfa, sekretarisnya Bella. Kemungkinan yang keenam bisa jadi direkturnya Ulfa, sekretarisnya Rafli. Kan bisa ada 6 kemungkinan. Silakan kita mau jabarkan seperti ini. Kalau kita mau hitung dengan ini ya. Jadi kita sudah belajar permutasi ya, kita hitung saja dengan ini ya. Nah, kemudian yang ketiga permutasi melingkar. Tadi yang pertama permutasi N seluruhnya, kedua permutasi R dari N objek, kemudian yang ketiga permutasi melingkar ya. Apa sih permutasi melingkar? Nah, jadi kalau ada objek disusun dalam suatu lingkaran, maka cara menghitung permutasinya ada berapa kemungkinan susunan
objek tersebut N dikurangi 1 faktorial ya. Nah, kita lihat contoh kasus. Misalnya ada 4 orang mahasiswa kelas K2 duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Nah, ada berapa kemungkinan? Kan bisa jadi Richard sebelah utara, si Sam sebelah selatan, si Evan sebelah timur, kemudian Rapli sebelah barat. Nah, itu bisa diputar-putar. Nah, berapa total kemungkinan posisi duduknya? Nah, cara menghitungnya adalah N dikurangi 1 faktorial. N-nya kan 4 ya. Berarti 4 dikurangi 1 faktorial. Berarti 3 faktorial ya. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1 berarti ada 6 cara. Silakan nanti di rumah diutak-atik ya. Benar tuh ya. Kalau ada 4 orang mengelilingi meja bundar itu bisa disusun dalam 6 cara ya posisi duduknya. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara tanpa pengembalian, itu contohnya kalau misalnya kita arisan ya dikocok, kalau yang udah keluar nggak dimasukin lagi itu namanya tanpa pengembalian. Tapi kan bisa aja kita buat aturan yang udah bisa menang lagi, masukin lagi, berarti itu dengan pengembalian. Maka perhitungan kemungkinan akan berbeda gitu ya. Nah, bagaimana permutasi N objek dengan pengembalian? Nah, maka rumusnya permutasi R dari N objek. Kalau tadi N ditempatkan di atas ya, kalau tanpa pengembalian, kalau dengan pengembalian N-nya ditempatkan di bawah, di belakang P-nya ya. Jadi ini dibacanya permutasi R dari N objek dengan pengembalian. Nah, kalau dengan pengembalian kan lebih banyak lagi ya. Tadi contoh misalnya udah keluar nih, dikocok misalnya arisan, misalnya Mutia udah keluar, dimasukin lagi gitu ya. Nah, maka kemungkinannya lebih banyak ya. Contoh soal. Tentukan permutasi ABC sebanyak 2 unsur dengan pengembalian unsur yang terpilih. Nah, yang dimaksud pengembalian itu seperti ini. Jadi ketika A misalnya sudah keluar, A itu bisa dihitung lagi gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, maka cara menghitungnya adalah N pangkat R ya. Kalau tadi 2 unsur berarti R-nya 2, berarti 3 objek dipangkat 2, 9 ya. ABC kalau diambil disusun 2, tapi dengan pengembalian, maka akan ada 9 kemungkinan susunan ya. Kita buktikan. Nah, ternyata karena pengembalian berarti A bisa keluar lagi. Bisa A dengan A gitu ya. Bisa A dengan B, A dengan C, B dengan B, B dengan A, B dengan C, C dengan C, C dengan A, C dengan B. Ini yang dimaksud dengan pengembalian ya. Oke, jadi kalau misalnya ada undian nih, misalnya ada yang ulang tahun bagi-bagi hadiah di kelas. Nah, misalkan dikocok, udah keluar. Nah, yang udah keluar itu bisa dapat lagi, masukin lagi. Itu dapat berarti dengan pengembalian. Berarti dia bisa 2 kali dapat hadiah pertama gitu ya. Seperti itu. Atau bisa juga dia hadiah pertama dapat dengan hadiah kedua gitu ya, seperti itu. Hadiah kedua dengan siapa, hadiah pertama dengan siapa. Ini maksudnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kombinasi ya. Kombinasi adalah suatu cara penyusunan beberapa objek tanpa memperhatikan urutan objek tersebut. Jadi kalau misalnya tadi permutasi, itu urutan diperhatikan. A, B, C itu pada sama-sama ABC ya. Kalau dalam permutasi ABC itu berbeda dengan BAC, berbeda dengan BCA gitu ya. Padahal sebenarnya itu juga gitu ya, ABC juga. Tapi karena memperhatikan urutan, maka dalam permutasi jadi beda ya, ABC dengan BCA dengan CAB dan seterusnya. Tapi kalau dalam kombinasi, nah itu tidak memperhatikan urutan. Kalau objeknya udah keluar ya udah gitu ya.
Nah, sekarang contoh misalnya. Ada 4 objek A, B, C, D. Nah, maka kombinasi, kalau tadi permutasi ya, sekarang kombinasi. Maka kombinasi 3 dari keempat objek berarti A, B, C, kemudian A, B, D, kemudian A, C, D, dan B, C, D. Nggak bisa kita A, B, C, keluar lagi B, A, C, atau B, C, A, itu nggak boleh ya. A, B, C dengan B, A, C dengan B, C, A, atau C, A, B sama. Jadi nggak bisa masuk, sudah terwakili tadi ya. Nah, ini namanya kombinasi ya. Kecuali kalau ada satu objek lain berbeda ya. Nah, contoh rumusnya ya. Rumus menghitung kombinasi adalah kombinasi R dari N objek itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Mana R-nya itu lebih kecil atau sama dengan N ya. Jadi nggak bisa misalnya kombinasi 6 dari 4 objek, nggak bisa ya. Harus setidaknya R-nya sama atau lebih kecil dari N-nya, dari banyaknya objek. Nah, sekarang ada contoh soal. Berapa nilai kombinasi 2 dari 5 objek? Kalau tadi 3 dari 4 objek, sekarang 2 dari 5 objek. Ya, gampang. Berarti 5 faktorial, kan N-nya 5, dibagi dengan R-nya 2 faktorial, dikali dengan N dikurangi R, berarti 5 dikurangi 2 faktorial. Ya, 5 faktorial berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. 2 faktorial berarti 2 dikali 1. 5 dikurangi 2 kan 3 ya. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di atas ada 3 dikali 2 dikali 1. Di bawah juga ada 3 dikali 2 dikali 1. Habis ya. Tinggal sisa 5 dikali 4 dibagi dengan 2 dikali 1. 5 kali 4, 20. 2 kali 1, 2. Berarti ada 10 cara ya. Kombinasi 2 dari 5 objek. Nah, gimana sih dalam kehidupan contoh kasus kombinasi? Nah, ini contoh kasus kombinasi ya. Misal di kelas K2 ada 5 orang yang jago bulu tangkis misalnya ya. Misalkan si Evan, si Henry, Prasetyo, Richard, dan Sandi ya. Nah, dari kelima orang tersebut hendak dipilih 2 orang. Jadi mau diseleksi nih, ada 5 orang yang bisa bulu tangkis. Mau diseleksi karena 2 orang saja yang diperlukan ya jatahnya untuk pemain ganda putra yang akan diikut sertakan dalam Olimpiade STIE PGRI Sukabumi. Nah, ada berapa kemungkinan pasangan ganda putra yang mungkin terbentuk? Kalau ada kasus seperti ini bukan permutasi ya. Kenapa bukan permutasi? Karena tidak memperhatikan susunan. Kalau dalam permutasi, contoh tadi direktur dan sekretaris, misalnya Evan direktur, Henry sekretaris, akan berbeda dengan Henry direktur, Evan sekretaris. Jadi urutan itu berbeda kalau dalam permutasi dihitungnya. Ini kasus kombinasi karena Evan dengan Henry, kemudian dengan Henry dengan Evan itu sama aja, nggak ada bedanya. Jadi kasus pasangan ganda putra ini adalah kasus pasangan kombinasi, bukan kasus permutasi. Karena Evan Henry dengan Henry Evan sama aja gitu ya. Nggak dihitung, tetap dihitung itu aja gitu ya. 2 orang itu. Nah, maka kalau ada seperti ini, kita hitung dengan tadi sebelumnya, kalau menggunakan rumus, kombinasi 2 dari 5 objek. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial, hasilnya 10. Coba kita buktikan. Oke, pertama bisa jadi hasil seleksinya Evan berpasangan dengan Henry ya. Yang kepilih Evan dan Henry. Bisa jadi yang kedua yang kepilih Evan dan Pras. 2 tuh. Kemungkinan ketiga bisa jadi Evan berpasangan dengan Richard. Gitu ya. Kemungkinan keempat bisa jadi Evan dengan Sandi. Kemungkinan yang kelima bisa jadi Henry dengan Pras. Kemungkinan keenam Henry dengan Richard.
kemungkinan ke-7 Henry dengan Sandi, kemungkinan ke-8 Pras dengan Richard, kemungkinan ke-9 Pras dengan Sandi, kemungkinan ke-10 Richard dengan Sandi. Pak, gimana sih bisa nyusun gitu ya? Dari sini. Pertama Evan dengan Henry ya. Kemudian Evan dengan Prastio ya. Kemudian Evan dengan Richard ya. Kemudian Evan dengan Sandi. Kalau udah habis naik ke sini. Nggak boleh balik lagi. Ini dengan ini nggak bisa ya. Gitu ya, nggak bisa. Kalau dalam kombinasi Henry dengan Evan kan udah tadi ya. Evan dengan Henry sama aja dengan Henry dengan Evan ya. Kalau dalam kasus kombinasi. Nah, setelah beres naik Henry dengan Prastio, kemudian Henry dengan Richard, Henry dengan Sandi ya. Kemudian beres tuh habis di sini naik Prasetyo dengan Richard, nggak boleh mundur lagi. Prasetyo dengan Sandi, kemudian naik lagi Richard dengan Sandi. Ya, nggak boleh dibolak-balik, Sandi dengan Richard sama aja ya. Nah, kita kan kalau seperti ini, kalau objeknya banyak, repot juga ya kita urutin seperti ini. Nah, tadi kita belajar di statistika ini ternyata bisa dihitung ya. Ini sebetulnya teori probabilitas diawali dengan permutasi kombinasi ya. Cari dari prinsip dasar bilang, kemudian faktorial, refleksi, kemudian ke permutasi kombinasi, baru nanti membahas probabilitas. Tapi kita lanjut saja pertemuan minggu depan ya. Lalu kita foto 1, 2, 3, cheers. Nah, ini sekarang layar yang kedua ya. Nah, layar kedua siap-siap ya. 1,